Kalau pendakian Gunung Raung itu dulu pada tahun 2002 itu ada teman-teman dari Universitas 17 Agustus Surabaya itu melakukan semacam diklat. Jadi beliau sebenarnya nggak ada pendampingan dari pihak manapun, dia ingin membuka jalur menembus ke puncak. Nah, ternyata waktu itu ada salah satu rumah di pos 1 itu almarhum Pak Sunaria. Sepertinya beliau kalau tidak salah itu cerita dari cerita itu beliau mendampingi. Hasil setelah 2002 itu sampai lamanya itu 12 hari baru bisa menembus ke puncak sejatinya Gunung Raung. Itu awal mula terbentuk. Dari situ kalau tidak salah itu awal apa pertengahan kurang paham saya, yang pasti 2002 itu. Tapi dari 2002 itu masih hanya terbuka saja, tidak ada tindak lanjut mengenai kegiatan pendakian itu. Kalau dulu itu dari tahun 2002 siapa yang punya pengalaman, siapa yang berani naik itu bisa, siapapun bisa. Nah, berhubung setelah beberapa tahun kita rasakan tidak ada income kepada dusun, kepada masyarakat, tidak semuanya merasakan dari Gunung Raung, alhasil pada tahun 2016 ada beberapa teman-teman sekelompok itu membuat semacam legalitas untuk bisa dapatnya agar terbentuklah sebuah organisasi yang bisa menaungi kegiatan pendakian, yaitu Sekretariat Pendakian Gunung Raung. Hasil 2017 awal terbentuklah SK dari Kemenkumham. Nah, setelah itu barulah ADART, terus peraturan-peraturan yang ada itu dipertegas sampai terbentuklah di Raung Via Kalibaru, yaitu wajib pemandu. Itu karena menindaklanjuti kejadian-kejadian sampai 2019 itu ada kejadian meninggal dunia teman-teman dari Lamongan, ada yang meninggal satu karena tidak mengikuti peraturan, tidak memakai pemandu. Nah, jadi perbedaan yang sebelumnya yang dari awal hanya segelintir yang menikmati, alhamdulillah sekarang hampir satu dusun itu masyarakat merasakan, entah itu dari segi ojeknya, porternya, dan juga alhamdulillah beberapa warga lokal sudah mulai bisa untuk berkembang dari segi guiding, jadi dia bisa untuk mendatangkan tamu, mengantarkan tamu. Kalau dulu kan dia hanya sebagai porter, jadi dulu hanya ikut orang luar. Tapi untuk saat ini kita tetap menghargai dari teman-teman Pataga, singkatannya itu mahasiswa pencinta alam 17 Agustus. Jadi dari setiap pos, setiap camp itu ada pelakat yang menandakan bahwasannya di jalur tersebut yang bikin itu Pataga itu tadi, pendaki 17 Agustus itu. Dari teman-teman Surabaya itu, setiap camp sampai ke puncak sejati pun itu setiap plakat ada identitas itu Pataga itu. Jadi kita tidak melupakan, dan semisal ada kegiatan apapun dari teman-teman Surabaya yang buka jalur itu kita support. Seperti ojek kita berikan, tiket masuk kita berikan juga. Jadi kita menghargai lah, karena atas jasanya teman-teman itu masyarakat bisa merasakan juga hasil dari pendakian Gunung Raung itu tadi. Kalau jaraknya itu dari sini ke puncak, kalau tidak salah itu teman-teman pernah tracking itu ada alat pengukurnya kurang lebih 24 kilo. 24 kilo. Kalau dulu sebelum booming seperti sekarang itu memang normal 4 hari 3 malam. Jadi hari pertama ngecamp, hari kedua ngecamp, hari ketiga ke puncak, setelah itu ngecamp, hari keempat baru turun gitu. Nah, untuk sekarang karena kebutuhan dan teman-teman itu beda-beda, semacam contoh ada yang kuliah, ada yang kerja, jadi kekejar sama waktu, hasil dipangkas menjadi 3 hari 2 malam gitu. Kalau dulu waktu itu kalau tidak salah pas kepala dusunnya, kalau tidak salah kepala dusunnya itu Pak Suto,
Alhasil teman-teman pendaki dari Surabaya Universitas 17 Agustus itu bertempat di situ. Nah, terbentuklah basecamp di situ. Jadi dari 2002 sampai 2014 apa 16 itu semua pendaki yang mau ke Gunung Raung hanya di Busuto saja. Nah, berjalannya waktu, karena di Busuto juga tempat sudah mulai, kalau pas ramai terbatas, jadi banyak teman-teman yang tidak mendapatkan tempat istirahat. Alhasil contoh teman-teman itu mendirikan basecamp di rumah masing-masing. Kalau dulu per tahun 2021 kalau tidak salah itu berjumlah kurang lebih 8-9 basecamp. Nah, berjalannya waktu sampai tahun 2024 ini yang aktif hanya sekitar 4-5 saja. Dan itu menyebar di berbagai lingkungan di sini. Jadi setiap masyarakat tidak hanya lingkungan dari basecamp yang Busuto itu saja yang merasakan, tapi satu dusun merasakan semua. Yang perlu disiapkan selain fisik dan tenaga yang terutama, kalau seperti persyaratan ada fotokopi KTP sama surat keterangan sehat dari dokter, entah dari dokter, klinik ataupun puskesmas itu bisa. Tapi yang berlaku H-3 keberangkatan, atau teman-teman berangkat tanggal 4 otomatis maksimal dia bikin tanggal 1. Sebelum tanggal 1 dia bikin bisa, tapi tidak diterima oleh pos perizinan karena bisa dikatakan sudah kadaluarsa gitu. Jadi persyaratan itu yang paling terpenting teman-teman di Gunung Raung itu yaitu wajib pakai pemandu ataupun guide yang sudah punya lisensi di Gunung Raung. Dalam artian contoh di Pulau Jawa saja itu kan banyak macam gunung, otomatis setiap gunung itu ada pemandunya masing-masing. Nah, sekarang contoh di gunung yang lain dia pemandu, tapi di Gunung Raung dia belum pernah sama sekali, atau hanya 1-4 kali di Gunung Raung. Dia masih belum punya lisensi. Jadi dia bisa dikatakan belum masuk kategori guide ataupun pemandu Raung. Meskipun dia punya lisensi resmi dari suatu organisasi di luar Gunung Raung, tapi kalau dia datang ke Raung, dia masih terbaca peserta ataupun tamu. Itu. Kecuali dia sudah melakukan pendakian 5-7 kali di Gunung Raung, dia sudah bisa dipercaya, bisa handle tamu, bisa paham medan dan segala macam, dia sudah bisa dikatakan menjadi pemandu di Gunung Raung. Nah, alhasil dari hal itu alhamdulillah mulai kejadian 2019 sampai sekarang itu nggak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena teman-teman mengikuti peraturan yang ada itu tadi gitu. Sebenarnya banyak, terutama ya mohon maaf ada teman-teman dari universitas, berbagai macam universitas, kan di universitas itu ada semacam apalah. Nah, karena beliau sudah paham ilmu alam dan segala macamnya, terkadang tidak mau mengikuti peraturan, tapi kita tidak mau. Jadi meskipun mereka kekeh, ya kita harus menyiapkan pemandu. Kalau melanggar peraturan ya harus kita blacklist dan ada sanksi denda berupa saksi, gitu. Entah biaya ataupun hal-hal yang lain gitu. Kalau harapan dari kita sih kita support saja dari segi legalitas, karena kalau dari segi finansial bukannya apa, karena peminat di Gunung Raung alhamdulillah sudah mulai ramai, tiap tahunnya meningkat terus, tiap bulannya alhamdulillah. Kalau dulu itu tahun-tahun sebelumnya satu bulan tuh mau 100 orang susah, kalau sekarang bisa 200, bisa 300, bahkan kalau hari-hari besar itu 400-500 orang per bulan ya. Gitu. Supportnya dalam hal apa? Kita kan sekarang itu sudah ada SK dari Kemenkumham, dari notaris sudah ada, dan juga kita sudah ada PKS dengan pihak perhutani selaku pemangku wilayah hutan, dimana kegiatan pendakian ini kan 90% berada di hutan. Kita sudah ada PKS yang jelas, sudah ada RT di situ, sudah ada undang-undang yang mengatur, kita sudah legal dalam hal tiketing kita kemas dalam online. Jadi kita tidak ada hal-hal yang tidak contoh kecurigaan, pendaki 400 dilaporkan 300, kita tidak bisa, karena setiap pencetakan tiket itu langsung tembus kepada Dispar, Dinas Pariwisata, dan Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, karena kita mesin printer dan aplikasi yang ada di HP itu disediakan oleh Dispar itu tadi. Jadi setiap ada tamu registrasi, kita cetak tiket, muncul nominalnya di sana. Jadi tiap bulan kita itu kalau dari tiket kita ada bahasanya itu korporasi pajak untuk kegiatan itu tadi. Biasanya per tiket itu 10%. Kalau tiket parkir itu 30%. Tapi berhubung di sini nggak ada parkir,
otomatis tiap bulan kita hanya setor kepada Perhutani, kepada Muspika. Ada juga kita kerjasama dengan asuransi untuk membackup teman-teman yang daki di Gunung Raung biar aman, itu ada asuransi juga gitu, ada operasional dan yang lain-lain. Jadi dari tiketing itu tadi yang nominalnya 60.000 itu yang mengendap di dusun itu kan kita ada kas juga di dusun, ada untuk operasional dan yang lain-lain. Jadi dari tiket 60.000 setiap bulan tuh menyebar semua sudah gitu. Nah, kita supportnya dari apa ya, legalitas itu tadi, kita inginnya diakui oleh pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan ataupun pihak Muspika gitu, karena kita sudah kerjasama dengan Perhutani dan kabupaten gitu. Selama ini kan dari pihak desa, dari pihak Muspika itu kan hanya cukup sekedar mengetahui saja. Jadi kalau support kita, mohon maaf, bukan kita minta support anggaran, enggak, kita support dari segi kegiatan itu saja. From the east, your fire shine to all the